Halo guys, welcome back. Kembali lagi dengan saya Fandi. Kali ini kita akan update info terbaru seputar pendataan non ASN, yang mana di sini ada info penting dan juga alasan kenapa honorer dari BLU atau BLUD itu dikecualikan dalam pendataan ini. Baik, langsung aja kita temukan jawabannya pada tayangan berikut. Namun sebelum lanjut, buat teman-teman semua jangan lupa ya untuk subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputar CASN. Oke, tayangan ini sebenarnya merupakan ringkasan dari media briefing non-ASN dari YouTube channelnya ASN Pelayan Publik atau dari YouTube channelnya BKN. Untuk info lengkapnya, teman-teman bisa langsung kunjungi YouTube channel ASN Pelayan Publik. Oke, jadi di sini yang kita bahas pertama kali adalah persyaratan. Yang mana di sini kita tahu bersama statusnya adalah sebagai tenaga honorer K2 dan juga pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah, di mana di sini gajinya harus dibayarkan langsung menggunakan APBN atau APBD. Kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, serta telah bekerja paling singkat 1 tahun, tertanggal 31 Desember 2021, dan berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember. Yang jadi pertanyaan, kenapa di sini paling tinggi 56 tahun, bukannya jika pensiun umur 60, maka setahun sebelum pensiun masih bisa mendaftar? Ya, jadi di sini alasannya adalah agar masih ada ruang untuk proses administratif dan masih bisa melakukan pengabdian 2-3 tahun ke depan. Ini kebijakan dari Pan-RB sih sepertinya. Oke, teman-teman. Selanjutnya lagi di sini yang dibahas adalah tentang validasi data awal. Di mana di sini sebelum tanggal 31 Desember 2021 pernah diangkat minimal 1 tahun. Dan ini sifatnya adalah akumulatif jika terputus-putus. Jadi kalau sebelum tanggal 31 Desember ini teman-teman sudah pernah bekerja di instansi pemerintah dengan metode pembayaran APBN atau APBD tentunya, maka itu bisa dihitung akumulatif. Contohnya seperti ini, teman-teman. Apabila ternyata dari Januari 2020 sampai dengan Maret 2020, 3 bulan ini masih bekerja, tentunya dibayarkan melalui APBN ya, atau APBD. Kemudian, nggak bekerja lagi selama 5 bulan. Selanjutnya, bekerja lagi, dan lanjut lagi bekerja hingga Januari sampai Mei ada 5 bulan. Maka total yang bekerja ini bisa diakumulasikan selama itu di bawah tanggal 31 Desember 2021. Nah, di sini setahun. Walaupun saat ini pegawai tersebut ternyata dibayarkan menggunakan pengadaan barang jasa atau selain APBN atau APBD, itu masih bisa masuk dalam pendataan, teman-teman. Yang penting statusnya masih bekerja. Kemudian selanjutnya untuk info pembayaran honorarium itu dari mata anggaran kegiatan belanja pegawai atau kodenya MAK 51. Dan ada beberapa ketentuan yang tidak termasuk dalam pendataan tenaga non-ASN. Di antaranya BLU atau BLUD, petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, dan bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme outsourcing, serta pegawai dengan SK atau kontraknya di atas tanggal 31 Desember. Nah, jadi di sini apa sih alasan kenapa BLU atau BLUD ini tidak termasuk atau dikecualikan? Langsung aja simak dari cuplikan tayangan berikut ini. Jadi ini terkait dengan BLU ini kenapa kemudian belum dicatatkan? Karena sekarang ini sedang berlangsung revisi PP 23 tentang Badan Layanan Umum. Jadi mereka-mereka yang bekerja di Badan Layanan Umum ini akan nanti baru kita akan carikan solusinya setelah revisi terhadap PP 23 tentang BLU ini bisa diselesaikan. Nah, kemudian guys, ada infonya terkait kecurangan pendataan ini, yang mana SK kontrak tadi lewat tanggal 31 Desember 2021, namun ditarik mundur tanggalnya sehingga masuk dalam pendataan. Kira-kira bagaimana sih cara dari Pan-RB ataupun BKN untuk mendeteksi masalah ini? Nah, nanti kita jelaskan pada slide berikutnya. Di sini kita bahas dulu tentang dokumen kelengkapan pendataan, di mana untuk instansi sendiri itu yang diperlukan adalah SK atau kontrak kerja yang pembayarannya dengan mekanisme APBN atau APBD. Kemudian bukti pembayaran kepada pegawainya dan juga ijazah atau bukti lulus pendidikan yang dimiliki saat ini oleh tenaga non-ASN. Dan ini dapat dilengkapi oleh tenaga non-ASN sendiri. Kemudian selanjutnya, untuk dokumen kelengkapan yang harus dilengkapi oleh tenaga non-ASN, diantaranya untuk pembuatan akun butuh KTP, pas foto terbaru, dan ijazah pendidikan yang dimiliki saat ini. Serta untuk registrasi dan melengkapi riwayat, diperlukan SK setiap periode bekerja dan bukti pembayaran berdasarkan SK. Oke, sampai sini mungkin sudah cukup jelas. Selanjutnya, nah ini dia timeline pendataan. Yang mana di sini
pra-finalisasi adalah tertanggal 30 September dan finalnya di 31 Oktober. Jadi, tujuan dari pendataan ini adalah untuk mengambil kebijakan. Saat ini, pemerintah sendiri masih bingung nih kira-kira bagaimana kebijakan yang cocok untuk menyelesaikan tenaga honorer sampai dengan Oktober tahun depan. Jadi, dilakukan dululah pemetaan melalui pendataan. Sehingga buat teman-teman yang saat ini masih berpikir bahwasanya ini otomatis diangkat PNS, itu salah. Tapi mungkin dari sini akan terbit kebijakan yang mungkin juga bisa lebih berpihak kepada pegawai honorer dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya telah bekerja lebih dari sekian tahun atau segala macamnya. Jadi di sini kita tunggu aja hasil dari pemetaan menjadikan sebuah kebijakan apa. Namun di sini ada hal unik teman-teman ya untuk poin 3, yaitu instansi di sini mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan atau di sini uji publik pada kanal instansi masing-masing. Jadi di sini masing-masing Pemda itu mengumumkan kepada publik agar publik bisa menilai kira-kira pegawai ini benar nggak, udah setahun atau belum. Jadi di sini publik ikut serta dalam pengawasan, teman-teman. Nah, ini tadi mungkin salah satu cara atau jalan dari pemerintah untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan dalam pendataan ini. Oke, teman-teman. Mungkin sekian dulu untuk kali ini. Semoga info ini bisa bermanfaat. Saya mohon maaf bila salah kata. Dan buat teman-teman semua, sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.